Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini kami dari kelompok politik global kelas B. Di sini saya selaku ketua dari kelompok ini. Nama saya Muhammad Izuddin Al-Qasam. Saya akan mempresentasikan terkait bagaimana peran Indonesia dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang cantik dan ganteng. Silakan perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Astri Melati. Halo, perkenalkan nama saya Taskia Kinari Putrina ya. Perkenalkan nama saya Ari Pradana Fitranda Wibawa. Perkenalkan nama saya Hanif Musyafa. Halo, perkenalkan nama saya Nazira. Oke, pertama ada WAN. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah contoh instrumen diplomasi dalam politik global. Terlihat dari cara bagaimana Indonesia berupaya untuk menyelesaikan isu-isu prioritas. Selama menjadi anggota tidak tetap Dewan PBB dan Agustus September 2000. Kedua, memegang penholdership atau bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen sidang Dewan Keamanan PBB. Dan ketiga, menjadi ketua di sejumlah badan subsidiar atau komite di bawah Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga memiliki 4 isu prioritas dan 1 isu khusus, antara lain, pertama, melanjutkan kontribusi pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem atau geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. 2. Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. 3. Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan untuk ekstremisme. Pemerintah juga akan mencoba upaya perhatian khusus pada isu Palestina. Kelima isu di atas diselesaikan melalui instrumen diplomasi. Pada isu pertama, isu ini diupayakan diselesaikan melalui penyelesaian yang damai, melalui kemitraan dan regionalisme, juga peningkatan peacekeeping dan peace building. Dalam upaya penanganan masalah, isu kedua menekankan pada peran organisasi regional. Lalu isu ketiga diupayakan untuk diatasi dengan pendekatan komprehensif. Terakhir, isu keempat contohnya dengan upaya membentuk kemitraan global dalam membahas aplikasi perdamaian. Boleh di next. Lanjut. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas KAU itu bagaimana Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB khususnya periode 2019-2020. Seperti yang kita tahu, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 8 Juni 2018. Indonesia terpilih untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap dalam masa tugas 2019 sampai 2020 bersama Jerman, Afrika Selatan, Dominika Republik, dan Belgia. Seperti yang kita tahu, Dewan Keamanan PBB ini dipilih secara voting oleh anggota-anggota PBB dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Nah, hasilnya pada saat itu, pada tahun 2018, Indonesia mendapat 158 suara dari total 192 anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, hal ini menunjukkan keberhasilan diplomasi Indonesia di PBB, sehingga Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang tentunya akan membawa benefit tersendiri bagi Indonesia. Nah, menurut saya, salah satu faktor pendukung yang paling besar sehingga Indonesia bisa terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB adalah Indonesia aktif berperan dalam menegakkan perdamaian dunia. Khususnya, Indonesia aktif dalam mengirimkan tentara-tentara untuk bisa turun ke daerah-daerah yang rawan konflik di seluruh dunia. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pertanyaan ketiga, yaitu atau siapakah Dewan Keamanan PBB ini? Nah, Dewan Keamanan PBB ini adalah dewan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan sendiri memiliki 15 anggota, seperti yang tadi rekan saya bilang, di mana 5 diantaranya memiliki hak veto.
Negara-negara tersebut adalah Cina, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan Inggris. Pada sejarahnya, Indonesia sudah 4 kali menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Nah, Dewan Keamanan ini memiliki peran dalam menentukan adanya tindakan agresi atau ancaman terhadap perdamaian. Dewan Keamanan juga dapat meminta para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai. Dan juga dalam beberapa kasus, Dewan Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan paksaan demi memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Nah, selanjutnya ada WHERE. WHERE di sini akan membahas mengenai di mana saja Indonesia berperan selama menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Selama Indonesia bergabung dengan Dewan Keamanan PBB, Indonesia berperan dalam lingkup internasional yang artinya mencakup wilayah global dan regional. Nah, hal ini seperti yang disebutkan dalam isu prioritas Indonesia pada keanggotaan tidak tetap Indonesia periode tahun 2019 sampai 2020 yang menetapkan 4 isu prioritas dan 1 isu perhatian khusus, di mana di dalamnya itu terdapat kontribusi pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem geopolitik, perdamaian, dan stabilitas global. Selain itu disebutkan juga bahwa Indonesia membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional. Selanjutnya juga disebutkan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. Dari bukti-bukti tersebut dapat terlihat bahwa selama Indonesia bergabung di Dewan Keamanan PBB ini, Indonesia berperan dalam lingkup internasional. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan Indonesia mulai bertugas di Dewan Keamanan PBB pada periode 2019 dan 2020. Indonesia memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 30 Desember 2020. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB hanya terbatas untuk 2 periode. Indonesia sempat menjabat setidaknya 2 kali, yaitu pada Mei 2019 dan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sebanyak 2 kali, yaitu pada Mei 2019 dan Agustus 2020. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun lalu adalah merupakan keanggotaan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 1974 hingga 1975, pada tahun 1995 hingga 1996, dan pada tahun 2007 hingga 2008. Next. Baik, alasan mengapa Indonesia tergabung di DKPBB itu karena seperti tujuan Indonesia yang termaktub di alinea keempat yang berbunyi bahwa tujuan pembangunan Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Nah, hal ini kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan ikut serta dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Indonesia itu sudah keempat kalinya sejak periode 1974 sampai dengan 1975. Lalu ada di periode 1995 sampai dengan 1996, kemudian di periode 2007 sampai 2008, dan terakhir ada di periode 2019 hingga 2020. Nah, selain tujuan yang sudah termaktub di dalam alinea keempat di atas, Indonesia juga memiliki tujuan yang lain, yaitu meningkatkan peranan Indonesia dalam hal kepemimpinan di kancah internasional. Dan kemudian gak hanya itu, Indonesia juga ingin meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian MPP Indonesia. Dan kemudian tujuan Indonesia yang terakhir adalah memperbesar peluang untuk mendorong reformasi DKPBB. Nah, ini referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.